Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam wa usallimukum bi ahsanis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha la ilaha illa ant. Ikhwati fid din, para hadirin hadirat jamaah salat Isya Masjid Al-Munawwarah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih berada di bulan Muharram. Bulan Muharram adalah syahrullah, bulannya Allah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata Nabi, salat yang paling utama sesudah salat fardu, sesudah salat 5 waktu adalah salat malam. Dan puasa yang utama sesudah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah Al-Muharram. Puasa di bulan Allah Al-Muharram. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan puasa sunnah Ashura tanggal 10 Muharram tadi. Dan malam ini masuk malam ke-11. Dan puasa Ashura, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mengharapkan puasa ini dapat mengampunkan dosa setahun yang lalu. Maka yang sudah melaksanakan tadi berbuka puasa, maka setahun yang lalu dosa-dosanya Allah Subhanahu wa taala telah ampunkan insyaallah. Saat Nabi SAW masuk ke kota Madinah, Rasulullah melihat orang-orang Yahudi berpuasa di hari itu, merayakan hari tanggal 10 Muharram. Rasulullah SAW bertanya, hari apakah yang kalian rayakan ini? Kemudian mereka bercerita kalau di hari ini Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dari Fir'aun. Menyelamatkan Nabi Musa dari Fir'aun. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami dan Nabi Musa lebih berhak untuk meraihkan kemenangan, mensyukuri kemenangan Nabi Musa alaihi salam. Dan di hari itu, di tanggal 10 Muharram, Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti tanggal 10 Muharram hari kita mensyukurinya. Hari kita mensyukuri nikmat Allah selamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Allah tenggelamkan Fir'aun ke dalam lautan itu di saat masa jayanya. Di saat masa jayanya Fir'aun. Tetapi hari ini tanggal 10 Muharram itu dirayakan oleh orang-orang Syiah, apalagi yang Rafidah. Maka kita khawatir merayakan tanggal 10 selain untuk berpuasa, itu justru malah seperti orang-orang Yahudi, ya, merayakannya dengan tidak berpuasa di hari itu. Maka seperti halnya siapa orang-orang Syiah merayakannya, maka lebih mirip kepada orang-orang Yahudi. Kalau ini hari raya, mustahil kita disuruh untuk berpuasa, karena Rasulullah SAW melarang untuk berpuasa di hari raya. Makanya ini bukan hari rayanya kita, ini hari kita mensyukuri nikmat kemenangan Nabi Musa di atas Fir'aun, ya. Maka kalau nanti ada yang bertemu melihat saudaranya, temannya yang mungkin merayakan hari ini dan mereka adalah orang-orang Syiah,
Maka ingatkan saja pada mereka, sesungguhnya yang sebelum ini merayakan tanggal 10 Muharram adalah orang-orang Yahudi. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat orang-orang berpuasa ataupun merayakan tanggal 10 tadi. Dan di akhir Rasulullah hidup baginda di kota Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, sekiranya aku masih hidup di tahun depan, maka aku akan berpuasa di tanggal 9-nya. La asumannat tasi'. Ternyata tanggal 9 tahun depan, bulan Muharram, Rasulullah sudah wafat. Maka dalam sejarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum pernah melaksanakan puasa tanggal 9 Muharram, melainkan tanggal 10. Bahkan disebutkan juga waktu Nabi di kota Mekah, Nabi sudah berpuasa Ashura, ya, sebelum ada syariat puasa Ramadan. Bagaimana yang berpuasa pada tanggal 9 yang kemarin? Ijtihad para ulama mengatakan keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah untuk berpuasa di tanggal 9-nya, Padahal Rasulullah SAW sudah berhaji sebelumnya, ataupun yang kita kenal dengan haji wada, haji terakhir. Bukankah di haji terakhir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan wahyu Allah, pada hari ini al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah kusempurnakan. Berarti sudah berakhir itu, agama kita sudah selesai saat apa? Rasulullah mengiklankannya, menyampaikannya di saat haji wada, haji perpisahan. Sekiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikannya di bulan Muharram, padahal haji itu di bulan apa? Zulhijjah, maka sesungguhnya syariat itu tidak ada. Karena apa? Sudah selesai di bulan Zulhijjahnya. Waktu Nabi menyampaikan ayat, hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian. Maka para ulama memperhatikan beberapa hadis. Seketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, sekiranya aku masih hidup di tahun depan, maka aku akan berpuasa di tanggal 9-nya, dan Rasulullah SAW tidak sempat bertemu dengan bulan Muharram tanggal 9 itu, maka belum pernah Nabi lakukan. Tapi apa yang membuat para ulama tetap mengatakan, ijtihad para ulama hadis mengatakan kita sebaiknya berpuasa di tanggal 9 karena keinginan Rasulullah SAW, karena Allah Subhanahu wa taala pernah mengingatkan baginda Nabi untuk supaya menyelisihi Yahudi. Makanya orang-orang Yahudi meraihkannya ataupun melakukan berpuasa di tanggal 9, di tanggal 10-nya, maka untuk menyelisihinya maka berpuasa juga di tanggal 9-nya atau pula di tanggal 10-nya. Maka Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mengatakan yang terbaik adalah berpuasa di tanggal 9, kemudian tanggal 10-nya Ashura hari ini, dan berpuasa juga di tanggal berikutnya, hari sesudahnya, sehari sebelumnya dan sehari sesudahnya. Dan itu ijtihad Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Sementara Imam Ahmad berijtihad berpuasa di tanggal 9-nya dan juga tanggal 10-nya. Adapun yang berpuasa pada tanggal 10-nya saja hari ini, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala menerima amal salihnya, dan tidak perlu kita khawatir yang berpuasa dan insyaallah sudah diampunkan dosanya setahun sebelumnya. Bagaimana yang berpuasanya setengah hari saja, dia enggak sempat sampai habis, atau sehari. Berarti kalau dia berpuasanya cuma separuh hari, di hari ini insyaallah dosanya diampunkan setengah tahun aja. Ustaz, masa iya Ustaz? Nah, jadi ditulis oleh para ulama, ada kitab tentang al-hamqa, orang-orang yang on gitu, ditulis ya, Pak, saya sempat puasanya cuma setengah hari aja Pak. Nah, kalau ente puasa setengah hari berarti puasanya menghapus dosa setengah tahun. Ya, itu dicatat oleh para ulama di dalam kitabnya. Dan alhamdulillah, semoga puasa kita hari ini, amal saleh itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kemudian yang kedua, karena ini masih bulan Muharram dan kita barusan melewati tanggal 10 Muharram, apa yang terjadi tadi sudah kita sampaikan. Allah Subhanahu wa taala memenangkan Musa di atas Firaun. Firaun sangat kuat. Musa saat itu tidak tahu mau kemana, tapi masih ada Allah. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Kita buka surat Ibrahim.
Surat Ibrahim, surat ke-14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, di halaman pertama ayat ke-5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى, kata Allah, dan sungguh telah kami utus Nabi Musa. Allah mengingatkan kita. Maka Rasulullah SAW pernah ditanya, emang berapakah jumlah para nabi? Ya, nabi itu ada berapa jumlahnya? Siapa yang tahu? Nabi dan Rasul ada berapa jumlahnya? 100.024. 100.000 ditambah 24.000. Karena dalam Quran Allah sebut tentang 100.000 dari umatnya Nabi, siapa namanya? Nabi Yunus. Nabi Yunus alaihi salam, sesudah beliau tragedi yang terjadi pada beliau ngambek, Allah uji beliau, ditelan oleh ikan. Srafil kemarin sempat nonton di YouTube. Ikan paus apakah yang menelan Nabi Yunus? Karena kalau dihitung-hitung, kalau ikan paus yang kita kenal hari ini, itu bisa hancur badan Nabi Yunus alaihissalam. Maka habis ini nanti kepoin aja di internet. Kira-kira ikan paus apa yang ketika dia nelan nggak kemakan orangnya, nggak hancur badannya? Ya, tonton aja nanti di internet. Jadi Nabi Yunus alaihissalam sesudah beliau diselamatkan oleh Allah dan kembali kepada kaumnya, dan kaumnya mulai beriman, maka oleh Allah berikan ataupun jumlah umatnya Nabi Yunus adalah berapa? 100.000 lebih. 100.000 lebih. Dan ternyata umat Nabi Muhammad SAW, sahabat beliau pun hampir-hampir jumlahnya sekian. Makanya berbeda pendapat para ulama, tapi kurang lebih 124.000 sahabat saat haji wada, haji perpisahan tadi itu. Dan jumlah Nabi dan Rasul pun sama, 124.000. Memang kebetulan atau enggak, wallahu a'lam. Ya. Tayyib, dari 124 nabi dan rasul itu yang Allah ceritakan di Quran hanya 25 orang nabi dan rasul. Hanya berapa? 25 nabi dan rasul dari 313 nabi. Ya. Jadi tadi kalau nabi dan rasul dihitung berarti siapa? 124.000. Kalau rasulnya saja atau nabinya saja 313 orang, dan yang diceritakan oleh Allah disebut namanya di Quran ada 25 orang saja. Dan yang diceritakan kisahnya di Quran hanya 13. Makanya Allah katakan di antara para nabi dan rasul itu, wa minhum man lam naqsus, ada yang belum kami ceritakan dan tidak kami ceritakan kepada kalian, dan ada juga yang kami ceritakan kepada kalian. Ya, pada pertemuan 2 pekan lalu kita sampaikan berapa jarak di antara Nabi Ibrahim, Nabi Adam ke Ibrahim, Ibrahim ke Musa, Musa ke Isa, Isa ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hari ini jumlah nabi dan rasul yang harus kita imani, kita percaya dalam hadis 124.000. 25-nya disebut namanya oleh Allah dalam Quran, dan kisah yang diceritakan hanya 13 orang. Ya, di antara yang paling banyak diceritakan oleh Allah adalah Nabiullah Musa alaihissalam. Ya, Nabiullah siapa? Musa alaihissalam. Maka Nabi Muhammad SAW pernah diperlihatkan oleh Allah jumlah manusia yang banyak nanti di akhirat. Kata Nabi, ya Allah, apakah mereka umatku? Kata Allah, bukan wahai Muhammad, itu umatnya Musa. Kemudian ditampakkan lagi jumlah yang lebih besar, sawad a'zam,
kata Allah Subhanahu wa taala, itulah umatmu wahai Muhammad, dari mereka 70.000 yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa diazab. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicemburui oleh Nabiullah Musa. Kenapa? Anak baru tapi umatnya banyak. Datangnya belakangan tapi jumlah umatnya lebih banyak dari umatnya Nabi Musa alaihissalam. Kemarin kita sudah baca surat Al-Hadid, betapa umat Nabi Musa alaihissalam kemudian diberikan Taurat, kemudian sesudahnya ada Nabi Isa diberikan kitab Injil. Mereka banyak jumlahnya, 1.500 ditambah 600 tahun durasi yang Allah berikan untuk mereka, tapi semakin keras hatinya. Semakin semakin keras hati mereka. Nah, kita tidak mau mengulang kesalahan yang sama. Sudah 1443 tahun sejak hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kita tahun ini Muharram 1443. Maka jangan sampai di antara kita ada yang hatinya semakin keras, padahal Al-Qur'an ada di tengah-tengahnya. Kita punya Al-Qur'an. Kita punya Al-Qur'an. Makanya para ulama membagi tadabbur Al-Qur'an ada dua, ya. Kemarin kita sudah sampaikan 2 pekan yang lalu, ada tadabbur yang disebut ma'ani, mentadabburi makna-maknanya, mendalami artinya. Yang kedua tadabbur mahabbah. Tadabbur mahabbah, karena cinta. Ya, karena kita cinta Allah, kita penasaran, kita pengen apa sih yang terkandung di dalam Al-Qur'an? Bukankah kalam Allah itu adalah surat cintanya untuk hamba-hambanya? Maka tadabbur mahabbah itu oleh para ulama disebut ada 2 lagi, ya. Jika yang pertama tadi disebut tadabburul ma'ani, yang kedua tadabbur mahabbah, maka model yang kedua di bahasa lain oleh para ulama, bahasa lainnya adalah yang satu tadabbur orang awam, yang satu tadabbur para ulama. Kita orang awam berarti tadabburnya mahabbah, karena cinta, ya. Misalnya kita mencintai seseorang, ya. Saking cintanya kita pada orang itu, akhirnya saat kita bercerita pada orang lain tentang si fulan tadi, kita subhanallah nggak tahu kita karang ataupun enggak. Misalnya orang itu saking baiknya pada kita ceritakan pada orang lain, fulan itu begini, begini, begini. Orang yang mendengarkan aja sampai penasaran, itu sebaik apa sih dia? Kok bisa cintanya mengungkap semua tadi tentang kebaikan si fulan ini? Nah, kita sebagai orang awam, mungkin kita belum pandai sekali bahasa Arab, belum pandai banget bahasa Arab, maka masuk kategorinya tadabbur untuk orang awam. Yang satu lagi tadabburnya untuk para ulama. Para ulama bisa lebih mendalam lagi karena mereka faham bahasa Arab. Makanya siapa yang tidak bisa mentadabburi Quran, Quran hanya bercerita. Yang gagal tadabbur Quran itu orang munafik. Masa kan kita mau dibilang munafik gara-gara nggak mau tadabbur Quran? Tadabbur itu kita mendalami ayat-ayat yang kita baca. Makanya jangan dikebut bacaan Qurannya itu. Atau saat baca Quran jangan pernah ngebut, tapi perlahan-lahan. Maka tadabbur yang pada pertemuan lalu kita sampaikan ma'ani dan mahabbah, maka hari ini ada bahasa lain oleh para ulama dibahasakan, tadabburnya para ulama, orang-orang yang berilmu, dan tadabburnya siapa? Orang awam seperti kita. Ya. Kenapa? Gagal kita memahami ayat yang dibaca, khawatirnya kita masuk kategori siapa? Orang munafik. Kenapa disebut orang munafik gagal tadabbur Quran? Karena hati mereka bermasalah. Karena hati mereka bermasalah. Maka tunjukkan, buktikan kalau hati kita tidak bermasalah, hati kita masih bisa berfungsi. Maka caranya adalah setiap kalamullah yang kita lihat, yang kita baca, yang kita dengarkan, maka kita harus pahami apa yang terkandung di dalamnya. Kita mulai dari ayat yang barusan, ayat kelima surat Ibrahim. Allah katakan walaqad arsalna Musa, dan sungguh kami telah utus Musa. Allah Subhanahu wa taala yang Allahu Akbar, yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, yang Maha Besar, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, menceritakan tentang sosok. Siapa sosok yang diceritakan? Nabiullah Musa. Terbayang oleh kita bagaimana orang hebat menceritakan tentang perihal orang hebat lainnya. Atau ambillah satu kasus, ada Ustadz Fulan menceritakan tentang Ustadz Fulan tentang kebaikannya. Tapi di ayat ini Allah tidak cerita tentang ada Tuhan lain, mustahil. Karena Allah adalah Tuhan satu-satunya, tapi Allah menceritakan perihal hambanya. Dan Allah ceritakan di mana? Dalam Al-Quran. Ya,
Contoh ya, ada salah seorang jamaah Munawarah pas nonton YouTube, antum dengar Ustaz Abdul Somad misalnya menceritakan tentang antum. Itu gimana rasanya? Ya. Saya pernah ke Masjid Munawarah di Witana Harja, Pamulang. Saya pernah ketemu dengan Fulan bin Fulan, disebut namanya. Antum nonton di YouTube. Wih, subhanallah. Gimana rasanya? Nah, Allah menceritakan tentang Nabiullah Musa. Kemudian yang dengar antum pula. Berarti kan yang dengerin ini yang keren banget nih. Yang diceritakan keren, yang denger pun keren juga. Pasti ada sesuatu. Ustaz, berarti kan Fir'aun diceritakan oleh Allah juga di Quran. Iya, tapi yang diceritakan tentang Fir'aun apanya? Kebejatannya, kedurhakaannya, bukan kebaikannya. Maka subhanallah, Allah menceritakan hambanya. Dari 25 Nabi dan Rasul, hanya 13. Nah, 13 ini apa manfaatnya untuk kita ambil hikmah darinya? Apa manfaatnya? Manfaatnya adalah nanti kalau terjadi kasus yang mirip, ambil cerita itu. Maka terjadi di zaman Nabi SAW, salah satu contohnya. Ini nanti dilanjut ya. Kita buka dulu surat Yusuf. Buka surat Yusuf. Terjadi di zaman Nabi SAW saat Fathu Makkah. Buka surat Yusuf ayat 92. Nanti kita lanjut surat Ibrahimnya. Surat Yusuf surat ke-12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala la tathriba 'alaikumul yawm. Yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Apa artinya? Ada yang mau bacakan terjemahnya? Silahkan. Gimana? Apa hari? Yusuf berkata, Yusuf alaihissalam berkata kepada abang-abangnya, hari ini tidak ada penyesalan. Udah, nggak usah perlu ada yang menyesal, ada yang sedih, ada yang minta maaf, nggak perlu. Kapan Rasulullah mengingat ayat ini? Rasulullah mengingat ayat ini ketika Fathu Makkah. Sewaktu apa? Sewaktu orang-orang pentolan-pentolan, dedengkot orang-orang Quraisy minta maaf ke Nabi ketika Nabi SAW datang membawa ribuan tentara untuk mengepung kota Mekah ataupun menaklukkan kota Mekah. Kata Nabi, barang siapa yang menutup pintu rumahnya maka dia aman, siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan maka dia aman. Kemudian para orang-orang kafir Quraisy yang menjadi dulu pernah memusuhi Nabi, mereka adalah penjahat-penjahat perang. Mereka tertangkap oleh Rasulullah SAW. Mereka bilang, wahai Muhammad, engkau orang yang mulia, anak dari yang mulia. Kata Nabi, sudah. Enggak usah dipuji-puji, enggak usah engkau khawatir. Hari ini Anda semuanya sudah diampunkan. Kata Nabi, aku seperti ini. Hari ini Nabi mengampunkan semua orang-orang jahat yang pernah jahatin Nabi waktu di kota Mekah dulu. Kata Nabi, karena aku ingat saudaraku Yusuf mengatakan ini kepada abang-abangnya, dan abang-abangnya pernah buat jahat padanya dulu. Maka belasan tahun ataupun puluhan tahun abang-abangnya pernah jahatin Nabi Yusuf alaihissalam. Dari mulai dilempar ke sumur, kemudian dibilangin dimakan serigala, kemudian dia harus terpisah dari ayahnya, kemudian membuat ayahnya semakin sedih, kemudian apalagi kasus dengan adiknya Bunyamin. Dan seterusnya, saat ketahuan kalau itu adalah Yusuf, sang menteri adalah Yusuf, bagian bendaharanya adalah Yusuf, abang-abangnya minta maaf ya, ternyata kamu selama ini. Kata Yusuf, sudah, la tathriba alaikumul yawm, kalian gak usah khawatir, kalian gak perlu minta maaf, tenang aja ya, Allah sudah maafkan dosa kalian. Rasulullah waktu melakukan hal yang sama kepada orang-orang kafir Quraisy, Nabi katakan, aku mengingat saudaraku Yusuf, yarhamukallah. Kemudian Nabi apa katakan? Idhabu fa antumut tulaqa. Sudah, kalian bebas, kalian pergi, kalian sudah dibebaskan.
Dan terjadi lagi hari ini seperti apa yang dilakukan oleh Taliban kepada orang-orang yang memusuhinya selama ini. Makanya konferensi pers pertama Taliban kemarin tanggal 17 ya, sama halnya katanya semua yang pernah memusuhinya sudah dimaafkan. Nggak ada lagi bumi ini menjadi apa? Tanah Afghanistan menjadi tempat untuk balas dendam untuk. Berarti kita pun akan bisa melakukan hal yang sama. Rasulullah mengingat saudaranya Yusuf, Rasulullah memperlakukan dedengkot pentolan Quraisy yang jahatin Nabi sejak awal. Nabi katakan idhabu antumut tulaqa. Hari ini baru kemarin terjadi ketika Taliban mulai menduduki Kabul dan istana kepresidenan, dan terjadi konferensi pers, dan mereka katakan pun semua musuh-musuh yang selama ini memusuhi kami, kalian pun sudah dimaafkan. Insya Allah terjadi juga di diri kita yang selama ini mungkin memusuhi kita. Saat nanti antum sudah menjadi penguasa, antum katakan antum semuanya nggak perlu khawatir. Kenapa? Karena kami bukan seperti kalian. Kami seperti Nabi kami Muhammad SAW memperlakukan orang-orang yang pernah jahatin beliau. Kami seperti Nabi Yusuf yang berlaku seperti saudara-saudaranya yang menjahati atau yang jahat padanya. Dan inilah pentingnya Quran agar cerita itu menjadi inspirasi kita. Kalau yang menjadi inspirasi itu adalah cerita The Avengers, mungkin lain. Karena Avengers itu adalah revenge, balas dendam. Mereka berkumpul semua hero-hero itu untuk balas dendam sama siapa? Pada siapa? Pada siapa? Yang nontonnya? Pada Thanos. Nonton antum. Jadi ada balas dendam di situ. Kita nggak ada. Kalau dalam benak kita, inspirasi kita adalah kisah-kisah Quran, maka yang terjadi seperti ini. Nabi Muhammad SAW ketika Fathu Mekah terinspirasi dari Nabiullah Yusuf, maka Taliban kemarin terinspirasi mungkin dari kasus Nabi Muhammad SAW memperlakukan siapa? Musuh-musuhnya dahulu di kota Mekah. Ketika Fathu Mekah ditaklukkannya kota Mekah, mungkin juga akan terulang di negeri kita. Yang pernah jahatin antum, mungkin lawan politik antum, rivalnya antum katakan sudah, nggak perlu ada yang perlu khawatir. Ya, kita baik-baik semuanya. Kita sama-sama NKRI harga mati. Tapi barakallahu fikum. Sudah khalas. Makanya enggak karena kisah yang menjadi inspirasi adalah cerita Quran. Tapi kalau cerita yang lain yang dibaca, wallahu a'lam inspirasinya mungkin berbeda. Makanya kita balik ke surat Ibrahim, kita akan lihat bagaimana Nabiullah Musa alaihi salam. Nabiullah Musa. Berarti ayat barusan menginspirasi Nabi saat kapan? Ketika Fathu Makkah. Apa katanya? Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, la tathriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum. Semoga Allah ampunkan dosa-dosa kalian karena Allah Arham Ar-Rahimin. Allah itu maha pengasih. Allah itu baik banget. Kalau Allah itu baik banget, kita hambanya harusnya pun berlaku baik pada siapapun juga. Tayyib, ikhwati fiddin, balik ke surat Ibrahim ayat ke-5. Walaqad arsalna, Allah katakan, dan sungguh telah kami utus. Siapa yang telah kami utus? Musa. Musa membawa apa? Musa membawa ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dilakukan Nabi Musa? An akhrij qaumaka minadh-dhulumati ilan nur. Dan sungguh telah kami utus Nabi Musa alaihi salam membawa ayat-ayat kami, membawa mukjizat-mukjizat ya, yang oleh Allah berikan. Ada berapa mukjizatnya Nabi Musa? Yang bisa jawab boleh pulang. Ada berapa mukjizat yang Allah berikan pada Nabiullah Musa? Yang nonton di Facebook boleh pulang kalau dapat jawabannya. Ayo. Abdul Rahman. Pak Hilmi, Pak Sab. Ada berapa? Abang, Zaidan. 9. Mana buktinya? Baik, buka suratul Isra. Surat Al-Isra.
Ustaz, surat Ibrahimnya belum. Ya gimana lagi kan? Kan kata Allah bi ayatina. Kami utus Nabi Musa membawa ayat-ayat kami. Ada banyak mukjizat yang Allah berikan pada Nabi Musa. Ayat berapa? 100. Sesudah ayat 100. Walaqad atayna Musa tis'a ayatin bayyinatin fas'al bani Israil idh ja'ahum faqala lahu Fir'aun inni la'adhunnuka ya Musa mashura. Ada berapa? Boleh pulang. Ya. Baik. Allah Subhanahu wa taala katakan, dan sungguh telah kami berikan pada Musa tis'a ayat. Tis'a ayat, ada 9 tanda mukjizat Allah berikan pada Musa. Maka jika yang tadi itu di surat Ibrahim ayat kelima kata Allah, dan sungguh telah kami berikan pada Musa apa? Apa yang Allah berikan? Ayat-ayat kami. Agar bawa orang-orang yang kau dakwahi itu keluar dari kegelapan menuju cahaya. An akhrij qaumaka, agar kau keluarkan kaummu itu dari gelap menuju terang. Ya. Makanya yang namanya terang itu pasti ada orangnya. Contoh, kalau HP nyala ada orangnya enggak? Kalau HP ini menyala ada orangnya? Kalau TV nyala? Kalau lampu masjid nyala? Berarti kita ini semuanya butuh cahaya. Kalau gelap, ya orang-orang yang suka gelap aja. Tapi ketika Allah katakan an akhrij qaumaka minadh-dhulumati ilan nur, kau bawa keluar kaummu dari gelap menuju cahaya. Tadi sebelumnya Allah Subhanahu wa taala tegaskan Allah telah berikan pada Musa ayatina, ada ayat-ayat kami. Kemudian Allah jabarkan ayat-ayatnya ada di surat Al-Isra barusan. Kata Allah, dan kami utus Nabi Musa alaihi salam, kami berikan pada Musa alaihi salam tis'a ayat, ada 9. Apa saja 9 itu? Kata Allah, fas'al bani Israil. Coba tanya Bani Israil itu, ada berapa semua? Jawabannya berapa barusan? 9. Apa saja yang 9 itu? Yang bisa jawab boleh pulang. Mulai para ulama mulai berpikir. Atau jangan-jangan bisa berselisih pendapat. Ayo bismillah. Jawabannya ada di surat Al-A'raf. Ustaz kok loncat-loncat? Ya karena kalau antum baca Quran ada semua. Karena Quran itu, kata Amin Islahi, kata beliau, Quran itu satu kesatuan. Quran itu apa? Satu kesatuan. Yang ini nanti nyambungnya sama yang ini. Yang ini ada nyambungnya sama yang ini. Makanya dalam ilmu tafsir, tafsir yang nomor wahid itu, yang metodenya tafsir bil ma'thur. Tafsir apa? Bil ma'thur. Tafsir bil ma'thur yang paling top adalah ayat ditafsirkan oleh ayat. Ayat ditafsirin oleh ayat. Ya, jadi bukan penafsir yang menafsirkan ayat, tidak. Penafsirkan karena ahli tafsir mereka. Tapi yang paling nomor wahid adalah ketika ada ayat dijabarin oleh ayat yang lain. Ya mirip barusan. Kita baca surat Ibrahim. Kemudian apa? Kita pergi ke surat Yusuf. Kemudian balik ke surat Al-Isra. Habis itu ke surat apa sekarang? Al-A'raf. Ustaz kok hafal? Enggak hafal Israfil. Ya pas ingat aja. Ya. Makanya Israfil awalnya dulu itu gara-gara Abah. Israfil dari dulu kalau lihat Abah, kok Abah tuh tahu semua. Yang pernah pengalaman ngaji sama Abah kan, kalau baca ayat ini nyambung sama yang ini. Israfil nanya ke Abah. Dan nanya ke teman-teman Abah. Ternyata Abah berguru yang seperti itu awalnya bersama Ustaz Abdullah Sungkar di penjara dan Ustaz Abu Bakar Ba'asyir. Ya, jadi Abah itu orang di penjara mungkin pada istirahat tidur, Abah tuh malah datengin 2 ustaz tadi itu, bahkan ada 3, yang satunya Allah yarham, dua-duanya berarti hari ini ya. Dan Abah berguru pada mereka, dan kata teman Abah waktu ke rumah, memang Abah abimu itu tekun dan rajin. Itu Abah. Dan subhanallah luar biasa ya, jemaah-jemaah yang tadi masih ingat waktu Abah dulu ngajar.
Kaisar penasaran gimana Abah bisa gitu. Tapi alhamdulillah Allah berikan buat Israfil dikit waktu Israfil di Mekah. Waktu di penjara. Ya, di penjara di waktu yang dulu itu. Oke, Al-A'raf ayat berapa? Bang Ammar? Al-A'raf ayat berapa, Bang? Allah cerita tentang apa saja mukjizat Nabi Musa. Kalau tadi disebut angkanya 9 di Al-Isra ayat 101, maka di surat Al-A'raf ini Allah sebut apa saja yang masuk dalam 9 itu. Ayat 133. Kapan surat Ibrahimnya? Nantilah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. Ayat 133. Tafadhal. Siapa? Tadi kata Allah di Al-Isra ada 9 mukjizat yang Allah berikan pada Musa. 9 mukjizat ini agar apa? Agar kau keluarkan umatmu itu dari gelap menuju terang. 9. Ya, dari gelap menuju terang di surat Ibrahim. Angka 9 ada di surat Al-Isra. Di Al-A'raf Allah sebut berapa mukjizatnya? 5. Yang pertama apa? At-Tufan. Makanya angin topan itu dari bahasa Arab Tufan. At-Tufan puting beliung itu dari bahasa Arab Tufan. Yang kedua apa? Apa bahasa Arabnya belalang? Al-Jarad. Enggak pakai T, pakai dal. Kalau pakai T lain orangnya, ya. Jaradun artinya apa? Belalang. Yang ketiga? Kata apa? Cebong. Oh, kutu. Apa bahasa Arabnya kutu? Jadi kalau ada anak yang kumelan, kumel artinya kutu. Enggak tahu kita kumel itu dari bahasa Arab atau bukan. Ya, kumel bahasa Indonesia ya? Benar, kumel bahasa Indonesia. Kumel dalam bahasa Arab pakai tasydid artinya kutu. Ya, yang keempat ad-dhafadi'a, jamak dari difda'. Jamak dari apa? Difda. Difda itu kata. Kodok. Cebong anaknya. Ya. Astagfirullah. Kata Allah dhafadi'. Tuh bayangin tuh. Allah waktu itu Nabi Musa enggak dipercaya sama Firaun. Kemudian waktu Allah kirimkan angin topan, Allah kirimkan belalang, Allah kirimkan apa lagi? Kutu Allah kirimkan. Itu Mesir itu semua Allah kirimkan tadi itu. Waktu dikirimin itu Firaun datang ke Musa. Musa, ngomong dong ke Tuhanmu. Percaya dia sama Tuhannya Musa. Tapi dia nggak pernah mau beriman pada Nabi Musa. Makanya ke negeri ini pun sama. Ketika terjadi bencana demi bencana, ya para penguasa datang ke para ulama, minimal istighosah. Sampai istighosahnya online. Pernah waktu itu istighosah yang kapan tuh? Yang itu sampai 100.000 lebih kalau nggak salah tuh yang nonton live itu. Kamu bayangkan? Jadi giliran pas ada azab, ada ujian-ujian kayak begini, ini semua mukjizat yang Allah berikan supaya apa? Nabi Musa ceritakan pada umatnya atau ingatkan umatnya, kalian harus tinggalkan kekufuran. Harus keluar dari gelap menuju terang. Makanya pada pertemuan yang lalu saya sampaikan sampai apa? Angelina Merkel ya, yang Jerman itu bilangnya kok bisa Jerman banjir. Dalam benaknya Jerman itu udah negeri yang luar biasa teknologinya, kok masih juga bisa banjir. Udah dijaga dari segala sisinya, sudut kotanya. Kok masih bisa juga banjir separah itu? Dia lupa sama siapa? Allah. Fir'aun yang mengaku siapa yang lebih hebat dari aku. Dia lupa ada Allah. Ternyata dikirim cuma apa? Kutu. Kutu semuanya.
Jadi di kasurnya ada katak, di toiletnya ada katak, dalam ember katak, di dapur semuanya ada kodok. Kemudian yang kelima kata Allah, waddama, semuanya jadi darah. Air minum jadi darah semuanya, bukan warnanya berubah, darah. Nah kayak pas lagi kayak gitu baru Musa ngomong dong ke Tuhan. Percaya dia sama Tuhan. Sama halnya penguasa-penguasa itu dia percaya sama para ulama yang dekat sama siapa? Sama Allah. Didatanginnya pas kapan? Ya pas lagi ada bencana. Di antara bencana yang paling mudah ditebak adalah ketika mau pilkada. Itu bencana. Habis duit umat. Kayak ikhwati fiddin, di sini baru disebut 5 saja. Maka sisanya berapa? 4-nya cari sendiri. Ya, PR ya. Mau nyari? Ya, silahkan aja cari. Emang kenapa harus tahu beginian Ustaz? Oke, balik ke surat Ibrahim. Balik ke surat Ibrahim ayat ke-5. Jadi subhanallah, Quran ketika kita baca semuanya ayatnya saling berkaitan, ayat-ayatnya, agar supaya dimanapun ayat yang kita baca, halaman berapapun yang kita buka, insya Allah di situ ada yang bisa kita ambil hikmah dan ibrahnya. Tayyib, sisa 4-nya antum yang kerjakan. Dan di surat-suratnya berserakan itu, ya, tidak satu surat Allah ceritakan. Lanjut kata Allah Subhanahu wa taala, kami utus Nabi Musa alaihi salam membawa ayat-ayat kami agar mengeluarkan kaumnya dari zulumat, kegelapan menuju terang. Menuju apa? Cahaya. Wa dzakkirhum bi ayyamillah. Coba, apa artinya? Wa dzakkirhum bi ayyamillah artinya apa? Apa Pak Akar? Dan ingatkanlah mereka bi ayyamillah, dengan hari-harinya Allah. Hari-harinya Allah itu adalah ketika Nabi Nuh kapalnya berlabuh di atas bukit Judi. Dalam surat Hud Allah ingatkan. Itu hari Allah. Kenapa? Anaknya ikut tenggelam. Semua orang kafir tenggelam. Itu hari-hari Allah. Hari-hari ini semuanya milik Allah. Tapi Allah ingatkan Musa, zakirhum, ingatkan mereka tentang hari-harinya Allah. Maka hari ini kita diingatkan tentang harinya Musa. Kenapa? Saat berhadapan dengan Fir'aun, ditenggelamkannya Fir'aun. Allah pesan, ingatkan hari-hari itu. Makanya umat kita, bangsa ini bisa diingatkan dengan apa? Hari-harinya Allah saat tsunami. Harinya Allah saat apa? Saat longsor. Hari-harinya Allah saat apa? Gunung meletus. Ingatkan itu. Maka ada pesan, zakirhum bi ayyamillah, ingatkanlah mereka dengan hari-harinya Allah. Hari-harinya Allah ketika kaum 'Ad disiksa, hari-harinya Allah ketika kaum Samud diazab, hari-harinya Allah ketika Nuh alaihissalam kaumnya dihancurkan oleh Allah, ditenggelamkan oleh Allah, dan hari-hari yang lain Allah katakan zakirhum, ingatkan mereka. Maka saat Fir'aun di tengah-tengah kekuasaannya, dan Fir'aun dan Musa alaihissalam sedang lemah-lemahnya, di situ ada siapa? Ada harinya Allah. Bagaimana cerita harinya Allah? Allah Subhanahu wa taala tidak cerita di ayat ini. Kemudian Allah tutup ayatnya, inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur. Likulli sabbarin syakur. Siapakah yang dapat mengambil pelajaran dari hari-harinya Allah, dari peristiwa-peristiwa yang terjadi saat Rasulullah SAW menaklukkan kota Makkah, saat Nabi Musa alaihissalam menumbangkan kerajaannya siapa? Fir'aun. Saat Allah menenggelamkan Fir'aun, saat Nabi Ibrahim mematahkan hujahnya siapa? Namrud. Nah, semuanya itu Allah katakan ingatkan aja mereka. Zakirhum bi ayyamillah, hanya orang-orang yang sabar, yang dia bisa bersabar, menuntut ilmu, mencari tahu, mengambil pelajaran. Orang-orang itu yang bisa mengambil pelajaran, kata Allah, sabarin syakur. Kau akan dapat pelajaran dari peristiwa-peristiwa hebat tadi. Inna fi dzalika laayat, ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi siapa? Orang-orang yang sabarin syakur.
Saat Fir'aun menyombongkan dirinya, apa kata Fir'aun? Saat Fir'aun menyombongkan dirinya, apa kata Fir'aun? Fir'aun waktu nyombongin dirinya, apa kata Fir'aun kepada kaumnya? Ana rabbukumul a'la. Satu. Apa? Dia nggak nyombong kalau itu, dan nyesel dia. Saat kapan? Ini kalau dingin kipasnya matiin aja. Kasihan. Kasihan jemaahnya. Ayo. Saat kapan Fir'aun nyombongkan diri di depan seluruh rakyatnya? Ada yang tahu? Buka Az-Zukhruf, bismillah. Ayat 51. Wa nada Fir'aunu fi qaumihi qala ya qaumi alaysa li mulku Misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun. Az-Zukhruf. Az-Zukhruf surat ke-40 berapa? Subhanallah, hafiz nama surat. Mantap. Ya. Lihat, ketika Fir'aun menyombongkan diri di depan rakyatnya, di depan orang-orang Mesir. Silakan terjemahnya. Tafadhal. Ayat 51. Dia membanggakan, lihat yang di bawahku sungai-sungai mengalir. Ketika Fir'aun menyombongkan diri, dia bilang, ane yang punya air nih. Ini negeri ane yang punya. Air-air mengalir juga punya ane. Ketika dia ngomong, lihat itu. Oleh Allah, Allah habisin dia pun pakai air juga. Makanya kalau bahasa kita mungkin karma. Tapi kan karma nggak ada. Ketika Fir'aun mengatakan wa nada Fir'aunu fi qaumihi qala ya qaumi alaysa li mulku Misr wa hadhihi al-anharu tajri min tahti. Lihat wahai orang-orang Mesir, mengalir air di bawah kita ini milik siapa? Siapa yang berkuasa? Ini ucapannya Fir'aun saat dia menyombongkan dirinya. Allah abadikan kata-katanya. Saat nanti oleh Allah tenggelamkan, Allah pun bilang dia ditenggelamkan di dalam air. Oke, nggak perlu nyombong. Allah katakan apa di Ibrahim tadi? Dzakirhum bi ayyamillah. Ingatkanlah mereka dengan hari-harinya Allah. Hanya orang-orang yang sabar dan pandai bersyukur bisa mengambil pelajaran dari ayat barusan. Apa pelajaran nomor 1? Ketika dia menyombongkan dirinya mengatakan ada sungai mengalir di bawahku, maka Allah pun tenggelamkan dia dengan urusan air. Begitu juga yang terjadi dalam kasus antara Nabi Musa dan Nabi Yusuf alaihissalam. Makanya para ulama mentadaburi ayat-ayat itu, caranya diantaranya adalah apa? Melihat bagaimana Yusuf alaihissalam yang jauh waktunya dengan Nabi Musa, tapi kesamaannya ditemukan. Jika Yusuf dilempar ke sumur, maka Nabi Musa dilempar ke Sungai Nil. Ya, jika Yusuf dia dimasukkan ke penjara, sementara siapa? Nabi Musa dia tidak masuk penjara, tapi dia harus ke negeri Madian. Maka korelasi ayat dari dua kisah atau dari kisah-kisah yang ada dalam Quran, hanya orang-orang yang sabar mentelaahnya, sabar mentadaburinya, sabar berlama-lama dengan Al-Quran, dia akan ambil pelajaran. Makanya kita sebagai awam tadaburnya apa? Mahabbah. Kita penasaran, apa sih? Kenapa Allah harus kasih kita Quran? Apa sih pesan yang ada di dalam ayat-ayat Allah itu? Maka di antara caranya, ya kalau kita mau mulai untuk mentadaburi Quran adalah dengan cara ambil satu ayat, buka tafsirnya, lihat apa pendapat para ulama, kemudian duduk
berdoa, minta sama Allah, gunakan ketika sholat tahajud, direnungkan, nanti Allah akan buka ilmunya. Ambil satu ayat, nggak usah semuanya, kelimpungan nanti antum. Baca satu juz, kemudian diambil semuanya, wow, mumet itu. Kayak kita baca WA aja ada mumet. Maka cara untuk mentadaburi Quran, ambil satu ayat, baca doa, minta pada Allah, baca terjemahnya, lihat tafsir para ulama, kemudian antum merenungkan apa ya. Makanya subhanallah, pada pertemuan yang lalu Israfil kasih PR, temukan 7 korelasi antara kisah Ashabul Kahfi dengan kisah Nabi Musa alaihissalam. Ada ibu-ibu yang nonton kemarin, dia kirim ke Israfil. Ya, ada 9 korelasi. Israfil waktu itu minta minimal 7. Hari kedua kalau nggak salah, kami hari Sabtunya atau hari Ahadnya, Israfil di WA, Ustadz menyelesaikan PR yang dikasih kemarin. Dari bapak-bapak nggak ada. Ini ibu-ibu nonton cuma di sini. Barakallahu fik yang siaran, yang menyiarkan live. Dikirim 9. Dia kirim punya hasil pencariannya, tadaburnya, Israfil kirim yang bahasa Arabnya. Sama-sama 9 poinnya, ya. Cuman beda satu aja, ya. Tadi Israfil cek ulang, oh ternyata ada satu yang berbeda. Ya nggak apa-apa, tapi subhanallah, para ulama itu mengkaji. Kenapa? Dia sabar menelaah itu cerita. Baca tiap Jumat Al-Kahfi. Korelasinya apa? Dari cerita Ashabul Kahfi dengan cerita Nabi Musa. Nomor 1 korelasinya adalah cerita Ashabul Kahfi pemuda. Cerita Nabi Musa alaihissalam ditemani oleh siapa? Pemuda. Berarti anak muda itu ada penekanan sekian kali dalam surat Al-Kahfi. Yang pertama di awal ayat, awal surat. Yang kedua di ujung surat. Yang kedua korelasinya apa? Korelasinya adalah ketika Ashabul Kahfi terjaga dari tidur mereka, yang mereka cari pertama apa? Ini ada duit, kau pergi ke pasar, ya kan? Cari makan dia. Musa juga sama. Ketika berjalan dengan pemuda tadi, dia minta apa? Minta makan juga, lapar juga. Jadi ternyata para ulama itu sudah menemukan saat Nabi Musa berjalan bersama pemuda yang menemaninya, dia merasa lapar. Tapi saat Nabi Musa ketemuan sama Allah 40 malam, nggak ada cerita dia lapar dan makan. Makanya orang kalau udah sama Allah itu nggak ada cerita lapar-laparnya. Rasanya asyik banget. Lihat Rasulullah SAW dalam hadis Abu Dzar. Ketika beliau malam hari itu berdiri, Abu Dzar dengerin di dekat Ka'bah, membaca satu ayat, nangis sampai mau jelang subuh hari. Gak ada cerita lapar. Coba kita begadang malam-malam, dari ba'da isya sampai subuh, kira-kira ada nggak sempat minum, ngemil? Ada. Nabi Muhammad sholat, nggak ada ceritanya dia lapar, nggak, karena sama Tuhannya. Makanya ketika para ulama membaca cerita Nabi Musa alaihissalam, kok baru berjalan mau mencari ilmu, menemui siapa? Khidir atau Khadir, ditemani oleh pembantunya, dia lapar, pengen makan siang. Tapi ketika bertemu dengan Allah 30 hari, 30 malam ditambah 10 malam, nggak ada cerita makan-makan di situ. Oke, Al-Ghazali sampai luar biasa mengatakan, Nabi Musa alaihissalam saat berdekat, dia sedang dekat dengan Allah, sedang sedang berbicara dengan Tuhannya. Kita lihat ya. Ini nggak selesai nih ayatnya. Nggak apa-apa lah. Ini cara kita membaca ataupun mentadaburi ayat. Kita buka surat Thaha sebentar. Ayat 17 dan 18. Barusan Az-Zukhruf belum dibaca ya? Ya udahlah, nggak apa-apa. Habis ini ingatkan Israfil ya, Az-Zukhrufnya ya. Silakan. Baik, silakan. Boleh? Wa ma tilka biyaminika ya Musa.
Qala hiya 'asaya atawakka'u 'alayha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Dapat? Silakan terjemahnya. 17 dan 18. Enggak ada yang mau baca? Oke. Komentar Al-Ghazali, Allah nanyanya, wahai Musa, wa ma tilka biyaminika. Pertanyaan Allah cuma satu aja. Yang di tangan kananmu itu apa, Musa? Jawaban Musa apa? Satu. Qala hiya 'asaya. Ini tongkatku. Yang kedua apa? Atawakka'u 'alaiha. Aku gunakan untuk bertelekan di atasnya. Yang ketiga apa? Yang ketiga apa jawaban Musa? Wa ahushu biha 'ala ghanami. Aku apa? Buat apa kalau nyari rumput? Buat kambingku. Yang keempat apa? Waliya fiha ma'aribu ukhra. Dan masih ada kegunaan yang lain. Kata Imam Ghazali, Allah nanya satu. Kenapa Musa jawabnya 4? Karena dia keasikan, pengen lama-lama sama Allah ngobrolnya. Makanya coba antum, bersama orang yang antum sayang, antum seneng, pengen lama-lama atau pengen bubar, cepat pulang? Lihat, Imam Ghazali sampai tadaburnya kayak gitu dia. Subhanallah, Allah cuma nanya satu aja. Yang di tangan kananmu apa, Musa? Kata Musa, ini tongkatku. Kalau udah ditulis ini tongkatku, ya selesai kan. Yang kedua, aku buat bersender di sini juga kadang, ya Allah. Ya kadang juga aku buat nyari rumput pakai itu, buat makan kambing. Ya masih ada yang lain. Gimana ya Allah? Mau lanjut nggak? Subhanallah. Jadi para ulama itu membaca ayat, kan kita ayatnya sama aja. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu setiap Ramadan selesai hatam ayat ini. Tapi kita nggak dapat, belum ngambil ibrahnya. Seperti tadi Israfil sampaikan, PR yang Israfil berikan itu, ibu itu langsung WA, dibilang mau mencoba menyelesaikan PR yang kemarin. Subhanallah, bukan 7, 9. Nanti tunggu bapak-bapaknya, udah dikasih tahu juga jawabannya tadi. Ya, Israfil udah siapkan bahasa Arabnya, ada ayat yang satu yang di Ashabul Kahfi begini, yang cerita Nabi Musa begini. Ashabul Kahfi 2, Nabi Musa kedua. Allah cuman bilang tadi apa di surat Ibrahim? Orang-orang yang sabar dan orang-orang yang syakur. Sabar itu bukan cuman sabar doang. Memang dia bisa nyabarin dirinya untuk lama-lama duduk. Kayak kita nyabarin diri kita untuk lama-lama duduk bermain gadget atau apalah namanya. Harus dipaksakan. Makanya kalau menggunakan kalau pakai kata-kata UBN, Bakhtiar Nasir pernah ditulis di Hidayatullah, mungkin di Google juga masih banyak itu, di internet. Jangan kau berikan sisa-sisa untuk Islam. Ini waktu sisa untuk ngaji. Ya nantilah ada waktu anak ngaji lah. Ada waktu nanti anak mampir. Jangan diberikan sisa-sisa. Justru berikan waktu yang terbaik untuk Allah. Berikan waktu terbaik untuk bersama Quran. Lama-lama lah duduk. Memang kita ya dari awal udah diniatin. Memang waktu ini untuk saya ngaji. Jangan nanti ada waktu. Berarti kan kau berikan sisa-sisa aja untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan berikan itu. Cari aja di internet nanti ya. UBN jangan berikan sisa-sisa untuk Islam. Kayaknya masih ada. Semoga masih ada. Tapi waktu itu karena pergi ke kantor beliau, masih ada terpajang frame-nya itu. Ya, dari majalah Suara Hidayatullah. Tayyakhotifiddin. Makanya orang yang sabar dan dia syakur, dia pandai mensyukuri. Allah kasih Quran tapi nggak tahu mau diapain. Masa kan cuma hanya dipakai buat mahar? Harusnya kita mulai fahami pelan-pelan. Ingat tadi tadaburnya ada 2. Jika yang pada pertemuan yang lalu tadabbur ma'ani dan tadabbur mahabbah. Kalau hari ini tadaburnya para ulama dan tadaburnya orang awam. Kita sebagai orang awam coba. Contohnya barusan Imam Ghazali mengatakan apa?
Dari ayat barusan apa yang kita bisa ambil? Oh, ternyata Allah hanya tanyakan satu, Musa jawabnya 4. Apa yang oleh Allah Subhanahu wa taala ditanyakan? Apa yang di tangan kananmu? Apa jawaban Musa? Tongkatku kugunakan kadang buat bersandar, yang ketiga kadang kugunakan untuk nyabit rumput, dan keempat masih banyak kegunaan yang lain ya Allah. Gimana teman-teman? Kapan mau tadabbur Quran? Pas PPKM level 4 atau PPKM diperpanjang? Ya waktunya. Maka jangan berikan sisa-sisa. Duduk, sabar, harus memang sabarkanlah diri itu. Oke ya, tadi Az-Zukhruf apa? Musa alaihissalam Fir'aun ketika mengatakan siapa yang lebih baik? Ya, siapa yang paling keren di negeri ini, di negeri Mesir ini? Lihat yang mengalir di bawah ini, sungai-sungainya siapa? Tapi akhirnya dia tenggelam oleh apa? Oleh air juga. Tayyib, balik ke surat Ibrahim. Ya, surat Ibrahim. Lanjutan ceritanya, na'udzubillahi syaitanir rajim. Dzakirhum bi ayyamillah, ingatkanlah mereka dengan hari-harinya Allah Subhanahu wa taala. Ingat hari-harinya Allah banyak. Cerita Nabi Nuh harinya Allah, cerita Nabi Musa harinya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan di ayat ke-6, "Wa idz qala Musa liqaumihi dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz anjaakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab wa yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim." Dan Musa pun mengingatkan kaumnya, "Udzkuru ni'matallah." Kenapa Quran sering banget mengatakan udzkuru ni'matallah, ingatlah nikmat Allah. Sama halnya dengan jemaah Masjid Munawwarah. Wahai jemaah Masjid Munawwarah, ingatlah dulu masjid ini belum banyak jemaahnya. Dulu belum banyak jemaahnya. Dulu belum 2 lantai masjidnya. Dulu belum seperti ini halamannya. Ingatkan itu semuanya. Karena kalau tiba-tiba kita datang ke Masjid Munawwarah sudah ada parkiran yang luas, ya. Memberi makan Jumatan sudah sampai 700 box setiap Jumatnya, dan seterusnya. Dia nggak pernah tahu apa cerita sebelumnya. Makanya Nabi Musa alaihissalam mengingatkan tentang ayyamillah, mengingatkan tentang Nabi Nuh, juga mengingatkan kaumnya yang tentang sebelumnya apa yang terjadi. Hei kaumku, ingat dulu Fir'aun tenggelam itu. Waktu kalian masih berhadapan sama Fir'aun, kalian kan nggak begini. Tapi kok sesudah Fir'aunnya tenggelam, kok kalian malah menyembah patung. Menyembah anak sapi. Yang itulah pentingnya mengingatkan. Ada nikmat-nikmat yang Allah telah berikan, yang mereka lolos darinya. Begitu juga halnya seperti anak-anak hari ini. Anak-anak hari ini pun, para ayah, para ibunda, ingatkan anak-anak itu. Ya, dulu ayah kau itu masaknya aja nggak pakai kompor. Masaknya dulu pakai tungku. Dulu ndak pakai gas. Dulu pakai pakai kayu bakar. Ingatkan aja. Supaya dia tahu kalau memang ayahnya dulu ya mungkin melarat, mungkin miskin. Ini tiba-tiba jadi orang udah punya handphone, udah bisa beli pulsa, udah wifi-nya gratis, dulu boro-boro. Ingatkan itu. Makanya itu semuanya nikmat-nikmat Allah. Dulu kita dapat sekian, maka Allah katakan wa idz qala Musa liqaumihi udzkuru ni'matallah. Musa berkata kepada kaumnya, ingatlah nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan pada kalian. Di antaranya nomor 1 apa? Saat ketika Allah selamatkan kalian dari Fir'aun. Kapan Allah selamatkan Nabi Musa dan kaumnya dari Fir'aun? Ya. Kapan Allah selamatkan Nabi Musa dari Fir'aun? Kapan? Kapan? Ketika tanggal 10 Muharram. Itu yang diingatkan. Ini 10 Muharram hari ini. Tadilah ya. Makanya kita jangan habis 10 Muharram udah buka puasa sate 100 tusuk. Kita janganlah. Ya ingat, dulu Nabi Musa enggak makan sate. Ya iyalah Ustaz, ngapain kita? Ustaz tahu aja. Ya baca grup WA lah, ya kan? Tapi ingat. Jadi ingat hari ini hari syukur.
Ya silakan makan sate 10 tusuk, 100 tusuk terserah. Tadi 100 tusuk ya? Alhamdulillah. Berapa orang itu? Satu orang berapa tusuk? Kasihan banget kalau 100 orang yang datang. Ya. Taib. Allah cuma bilang apa? Musa mengingatkan kaumnya saat Allah maafin ya. Udah tua Israfil. Harus ingat pas muda dulu ya. Jadi nomor satu, saat Allah selamatkan kalian dari kejaran Fir'aun. Makanya ketika tadi di awal kita bacakan hadisnya, Rasulullah waktu melihat orang-orang Yahudi merayakan itu, kenapa kalian rayakan hari ini? Karena saat inilah Allah menyelamatkan Musa dari Fir'aun. Dan kita harus ingat, apa yang perlu kita ingat lagi? Allah kalau sudah berkehendak, jam berapa Nabi Musa dikejar Fir'aun? Siapa yang tahu? Jam berapa? Jam berapa Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun? Dan jam berapa Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah? Yang bisa jawab dapat hadiah. Mana hadiahnya? Cepat. Enggak bawa hadiah pula. Kasih kebab tuh. Ayo cepat. Tuh ya, yang bisa jawab Pak Bram ngasih. Apa? Tuh pagi-pagi. Pagi-pagi itu diapain, Bang? Pagi-pagi tenggelamnya atau dikejarnya? Pas dikejarnya. Pagi dikejar. Terus tenggelamnya? Pak Pram, itu loh Amar dapat kebab loh. Nanti habis pengajian kebabnya udah tutup, Mar. Ayo Bang. Cepat, jam berapa dia dikejar? Jam berapa Fir'aun tenggelam? Ayo cepat. Pak Ake mau dapat hadiah juga, cepat. Ada di Google nggak? Buka cepat Asy-Syu'ara. Buka Asy-Syu'ara ayat 52. Wa auhayna ila Syu'ara ayat surat ke berapa? 20. Subhanallah, hafid nama surat. Lumayan lah ya. Auzubillahi, astagfirullah. Maafin Israfil ya. Asy-Syu'ara surat 26. Ayat 52. Wa auhayna ila Musa an asri bi ibadi innakum muttaba'un. Jam berapa dikejar? Pak Abram. Abang, jam berapa, Bang? Kami berikan wahyu kepada Nabi Musa, engkau bawa hamba-hambaku, kau berangkat malam ini karena kau dikejar. Innakum muttaba'un, kalian dikuntit, kalian apa bahasanya? Dikejar lah ya. Allah beri wahyu pada Nabi Musa, bawa keluar hamba-hambaku malam ini karena engkau dikejar. Oke? Lihat ayat 60-nya langsung, enggak usah panjang-panjang lah ya. Fa'atba'uhum musyriqin. Matahari terbit diapain? Waktu syuruk diapain? Malamnya dikejar, kesusulnya jam berapa? Musyriqin. Waktu syuruk. Kebayang tuh. Enggak, cuma sebentar aja. Allah kalau sudah bertindak enggak usah pakai 2 periode. Malam ente pergi, syuruk disusul, tenggelam itu Fir'aun. Enggak usah enggak nyampe 24 jam. Itulah ayyamillah. Makanya itu yang harus diingat. Di antara yang perlu kita ingat hari-hari ini 10 Muharram itu bukan puasa Asyuranya aja. Jangan orang-orang kayak orang Syiah itu kan, ya Husain entah apa lagi kan, Ali mukul-mukulin. Allah suruh ingatkan, ingatin kaummu itu ada hari-harinya Allah. Malam disuruh berangkat, kesusul musyrikin waktu syuruk.
Cuman kira-kira kalau lari malam hari itu jam 8 atau jam 10 atau jam 12? Kalau malam antum berangkat ninggalin rumah. Jam waktu itu. Kira-kira lah. Jam 10, kenapa pilihan jam 10? Belum pada tidur? Belum tidur, kalau belum tidur ketangkep ente. Oh, ketahuan sama intelnya Fir'aun kan. Wah, itu ada Pak Mahdi itu. Ada ketahuan. Pak Bram, Pak Ake. Jam berapa? Oh, jam 10, tengah malam. Oh, waktu Qiyamul Lail. Kalau pakai mazhabnya Pak Pram, jam 3 berangkat, syuruk udah disusul. Berapa jam? Oh, kecepatan kan. Lihat. Ulama berbeda pendapat. Nah, itulah yang perlunya kira-kira. Ini kan bawa jamaah yang banyak. Antum keluar jam 10, 70.000 orang contohnya. Ya ketahuan, bos. Woi, Musa udah pergi, woi. Bikinlah, Pak. Ada di telepon aja pakai HT kan? Pakai HT. Ayo tolong yang di tol apa? Tol masuk pintu tol itu. Di Bin Zayed itu. MBZ. Wah, kacau itu. Kita akhirnya berpikir, kira-kira jam berapa? Sekian ribu pengikutnya Nabi Musa alaihissalam harus meninggalkan kota itu. Dan Allah beri wahyu pada Nabi Musa alaihissalam. Syuruk udah kesusul sama Fir'aun dan bala tentaranya. Sampai mereka bilang, matilah kami. Mati, mampuslah kami. Fir'aun udah di belakang, di depannya lautan. Ya, yang begini, ingatkan. Setiap 10 Muharram, yang gini diingetin. Makanya waktu Israfil di Pakistan 10 Muharram itu hari kalau waktu itu di Karachi. Di Karachi itu nanti kalau bapak-bapak ke sana jangan pakai baju putih aja. Sudah udah cerita kan? Kalau sampai ada yang pakai baju putih habis antum. Kenapa? Pergilah ke sana. Baru turun di bandara aja udah ditembakin sama orang Syiah. Orang Syiah itu sedikit. Cuman karena orang-orang takut di apa-apain sama orang Syiah, akhirnya mereka kan pakai baju hitam juga. Akhirnya yang baju hitam jadi banyak, Syiahnya tambah. Wah, itu kan banyak kami. Padahal orang-orang Sunni juga. Jadi mereka nanti bawa kuda putih ke pantai namanya Clifton. Clifton itu nama daerah di dekat Karachi. Itu mereka tusuk itu kuda putihnya, kemudian mereka tawaf mengenang Husain. Maka malam harinya mereka itu berjalan sepanjang jalanan Karachi itu, mereka memukul-mukul badannya dengan mengatakan ya Ali sampai melukai badannya pakai pisau-pisau itu. Jadi jalanan itu penuh darah, besok paginya putih semuanya. Kenapa? Karena langsung ditaburin buat ngilangin bau darah itu, bau amis. Itu jalanan Karachi itu putih besok harinya karena malamnya penuh dengan darah itu. Na'udzubillah. Mereka bawa tiang tinggi, ada tangan begini tulisannya ya Abbas. Ya Abbas. Makanya di antara rumah-rumah orang Syiah yang bisa paling mudah dilihat ada tangan tulisannya ya Abbas di situ. Begitu juga masjid-masjidnya Syiah waktu Israfil di Karachi. Makanya antara Sunni sama Syiah itu ya pasti di bulan-bulan Muharram luar biasa. Maka di setiap perapatan jalan dari tanggal 1 sampai tanggal 10 pasti orang-orang memberi minum air warna merah, sirup. Itu untuk mengenang Husain. Ya, itu perayaan orang Syiah. Kemudian mereka menyiapkan bubur warnanya kuning. Apa nama buburnya? Bubur Asyura. Enggak, bubur Asyura itu waktu Israfil di Malaysia. Di bulan Muharram disiapin bubur Asyura. Enggak tahu dari mana itu asal muasalnya bubur Asyura. Itu hanya muncul di bulan Muharram, ya. Jadi waktu di Pakistan mereka membagi-bagi itu gratis di setiap perapatan jalan, ada tenda, ada airnya tadi warna merah sirup mengenang Husain kononnya, dan mereka itu semua penuh dengan dusta, dan juga bubur warna kuning. Mereka berikan gratis. Dan orang-orang di 1 sampai 10 tidak ada toko-toko yang buka. Kalau ada toko yang dibuka dirusak, dihancurkan. Ya. Untuk menunjukkan kalau mereka itu punya power, ya. Jadi kuda itu nanti ditusuk, mereka tawaf di situ sampai kudanya mati, kuda putih. Wal iyadu billah, enggak ada sunnahnya dari Nabi
Justru mereka merayakan seperti itu lebih mirip dengan orang-orang Yahudi, sementara kita berpuasa Asyura, bentuk syukur kita karena kemenangan siapa? Kemenangan Musa dan Bani Israel dan kehancurannya Fir'aun. Maka Allah katakan zakirhum bi ayyamillah, dan sesungguhnya yang bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran adalah orang-orang yang sabar dan orang-orang yang syakur. Dari ayat barusan Allah katakan di surat Asy-Syu'ara, diperintahkannya, diberikan wahyu kepada Nabi Musa agar berangkat malam hari. Kemudian disusul Nabi Musa oleh Fir'aun dan bala tentaranya di syuruk, waktu syuruk. Kita belajar dari cerita lain, cerita keluarganya siapa? Nabi Lut, ya. Keluarga Nabi Lut di surat Hud. Buka kita surat Hud, surat ke-11. Ya Lut, surat 11 ayat 81. Ya Lut, inna rusulu rabbika lan yasilu ilaik fa asri bi ahlika bi qit'in minal lail wa la yaltafit minkum ahadun illa imra'atak innahu musibuha ma asabahum inna maw'idahumus subh alaysa as-subhu biqarib. Silakan. Surat Hud, kita belajar ngambil. Tadi kan kita bertanya jam berapa kira-kira Nabi Musa membawa umatnya atas wahyu Allah Subhanahu wa taala agar meninggalkan kota itu. Kita ambil hikmah sedikit dari cerita Nabi Lut di surat Hud ini. Silakan. Jadi alaysa subuh biqarib, bukankah sebentar lagi subuh? Berarti dia berjalan meninggalkan kaumnya jam berapa? Jam berapa? Ya kita yang bisa mikir. Makanya dalam kasus Salahuddin Al-Ayyubi menghantam ataupun saat beliau menjadi panglima perang untuk menghabisi orang-orang kafir itu paling mudah. Karena orang-orang kafir itu saat perang mereka di malam harinya mabuk-mabukan. Makanya di saat subuh waktu yang paling paling rentan bagi musuh. Gara-gara mereka masih terlena. Makanya oleh Allah katakan alaysa subuh biqarib, ayo wahai Lut segera tinggalkan, sebentar lagi subuh. Berarti hampir-hampir subuh. Ketika Allah Subhanahu wa taala wahyukan pada Musa, kau keluar dari negeri ini, bawa hamba-hambaku, di malam ini kalian akan disusul, kalian akan diikuti oleh Fir'aun dan tentaranya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala di ayat 60-nya tadi, mereka disusul dan dalam waktu musyriqin, waktu syuruk. Dan hampir-hampir subuh. Itulah mengapa orang-orang mukmin berbeda dengan orang-orang munafik. Orang-orang mukmin adalah yang ketika sebelum subuhnya mereka sudah terjaga, mereka memperbanyak memohon ampun di saat itu, dan orang-orang munafik mereka berat melaksanakan salat subuh. Maka Rasulullah dalam sabdanya mengatakan athqalus salawati 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr. Salat yang paling berat dikerjakan oleh orang-orang munafik adalah salat isya dan salat fajar, salat subuh. Maka kita bisa ambil sedikit dari kisah Nabi Lut alaihi salam, berangkat malam hari itu menjelang apa? Menjelang subuh, karena mereka sudah terlena malam-malam harinya. Rata-rata mereka mabuk-mabukan, mereka lupa kalau besok harinya ternyata terjadi tragedi yang tidak disangka-sangka oleh mereka. Wal iyadzu billah. Maka ikhwati fiddin rahimakumullah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit Allah cuma minta kita ingatkan umat ini. Jika Nabi Musa mengingatkan kaumnya, ingatlah nikmat-nikmat Allah, maka yang perlu diingatkan adalah saat kalian diselamatkan oleh Allah dari Fir'aun. Ya, berarti Allah tak butuh waktu lama untuk menghancurkan sebuah rezim. Apa yang terjadi pada rezim itu? Apa yang terjadi pada rezim tadi itu? Balik ke surat Syu'ara, kita lihat. Yang terjadi pada rezimnya Fir'aun adalah sesudah Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Musa alaihi salam meninggalkan negeri itu, fa arsala fir'aunu fil madaini hasyirin inna haula'i lasyirzimatun qalilun
wa innahum lana laghaidun wa inna lajami'un hadhirun fa akhrajnahum min jannatin wa 'uyun wa kunuzin wa maqamin karim kadzalik wa awrathnaha bani Israil. Ayat berapa? Ayat yang tadi lanjutannya 53 sampai dengan 59. Tafadhal. Silahkan. Beginilah cara Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, malam itu Firaun panik. Panik enggak? Panik enggak? Panik dia. Akhirnya apa? Dikiriminkan semua intel-intelnya di malam itu. Tapi yang terjadi adalah kalaupun sudah terdengar desas-desus Firaun, Musa dan kaumnya harus meninggalkan negeri tadi, maka waktu terbaik seperti tadi belajar dari cerita Nabi Lut. Kata para malaikat yang datang menemui Nabi Lut, "Alaysa subhu biqarib?" Subuh sebentar lagi, wahai Lut. Makanya nabi yang datang, malaikat yang datang menghadap ataupun yang berkunjung ke rumah Nabi Lut adalah malaikat yang sama yang berkunjung ke rumah Ibrahim alaihissalam. Makanya ada 3 malaikat yang berubah sosoknya menjadi manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam suratul An'am, kalau malaikat itu sudah sampai ke bumi, maka mereka berubah wujudnya menjadi wujud manusia. Ya, berubah wujudnya menjadi wujud manusia. Makanya mereka datang ke rumah Nabi Ibrahim memberikan makan, dan ternyata makanan Ibrahim yang disuguhkan oleh Nabiullah Ibrahim tidak disentuh oleh para malaikat. Kemudian kata para malaikat, kami datang membawa kabar gembira dan bawa kabar ancaman. Kabar gembira, engkau akan punya anak. Kabar ancaman, negeri kaum Lut akan kami terbalikkan. Nah, saat itu, saat mendengar kabar kalau malaikat yang datang berkunjung tadi itu mengatakan, habis ini kami melanjutkan perjalanan kami menuju negerinya kaum Lut. Negerinya kaum Lut. Mau ngapain di negeri kaum Lut? Negerinya akan aku terbalikkan, yang di atas jadi di bawah, yang bawah jadi di atas. Kata Allah, Nabi Ibrahim mendebat malaikat ketika itu. Apa debatnya Nabi Ibrahim pada malaikat? Jangan dong. Ya insya Allah nanti dia bertaubat gimana? Coba, Allah sudah tentukan negeri itu akan dihancurkan. Tapi Ibrahim punya hati kayak gitu. Jangan dong Pak. Kalau kita gitu kan, dia bilang ke malaikat, jangan Pak. Ya semoga bertaubat lah. Coba bapak-bapak, ada kaum berisik tiap malam dingdang-dingdung samping Masjid Munawwarah, tiba-tiba ada datang malaikat nawarin, gimana? Mau mengharapkan mereka bertaubat jadi baik atau ya malaikat timpukin ya? Pilih mana antum? Ibrahim karena hatinya tadi. Kata Allah, Ibrahim malah mendebat malaikat, masih mengharapkan mereka apa? Mereka bertaubat. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mirip-mirip ayahnya. Makanya pada pertemuan lalu kita sampaikan bagaimana gaya doanya siapa? Para anbiya itu. Berbeda gayanya Nabi Musa, berbeda gaya Nabi Nuh, berbeda gayanya Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, juga Nabi Isa alaihissalam. Mana itulah inspirasi. Tinggal mana kita mau yang mana. Tapi balik ke ayat. Firaun panik. Dikirimkan semuanya ke masing-masing daerah. Ternyata mereka pun mengatakan, inna haula'i lasyirzimatun qalilun. Mereka itu kelompok yang kecil. Coba bayangin ya. Kalau tahu mereka kelompok kecil, kenapa Anda panik? Ya. Kalau kita tahu musuh negara itu hanya kelompok kecil, kenapa negara yang besar itu panik?
Berarti ada kekuatan siapa di situ? Makanya tadi orang yang sabarin syakur, yang dia mampu bersabar dan mau untuk bisa mensyukuri nikmat Allah berupa kitab suci Al-Quran, dia akan ambil pelajaran. Ada kekuatan yang enggak terlihat di balik ini. Kekuatan siapa itu? Yang seperti Musa katakan, inna ma'iya rabbi, sesungguhnya bersamaku ada Tuhanku. Ini yang harus kita yakini. Kalau kita merasa aduh gimana ya, nanti dia lupa sama Allah. Makanya salah seorang pemimpin Taliban waktu ditakut-takutin ada drone yang bawa rudal di atas sana, apa katanya kemarin? Ada rudal Pak. Gimana Pak? Katanya di atas rudal ada Allah. Ada nggak rudal di atas arasy? Ada? Nggak ada kan? Maka dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari langit ke-7 sampai arasy-Nya Allah masih ada lagi 70.000 cahaya. Itu dari langit ke-7 sampai apa? Arasy-Nya Allah. Makanya Rasulullah katakan, jika Anda ingin minta surga sama Allah, maka mintalah surga yang paling tinggi. Surga yang paling tinggi itu apa? Jannatul Firdaus, yang atapnya adalah Arsyur Rahman. Atap itu bukan cuma segini. Kita di bumi aja atapnya di sana. Maka dalam hadis apa? Dari langit ke-7 sampai arasy-Nya Allah masih ada berapa? 70.000 cahaya lagi. Wallahu alam seperti apa. Itu satu hal. Dan kalau ketika Rasulullah katakan, Jibril pernah dalam surat An-Najm, Jibril alaihi salam pernah menampakkan jasadnya atau pernah menampakkan posturnya. Ya, kita nggak tahu bagaimana saat membentangkan sayapnya menutupi ufuk. Menutupi apa? Ufuk. Maka yang disebut dalam Astagfirullah. Dah tua, afwan ya. Di dalam hadis disebutkan Mikail, malaikat siapa? Mikail. Dari sininya, ujung telinganya sampai pundaknya perjalanan 70.000 tahun. Bayangin. Subhanallah ya. Makanya kata para ulama, sungguh sangat merugi orang yang tidak dapat kakinya menempati surganya Allah. Padahal kata Allah, surganya yang satu luasnya seluas langit dan bumi. Itu bayangin, lihat masing-masing telapak kakinya. Telapak kaki yang sekecil ini, surga Allah yang seluas langit dan bumi, nggak bisa dia masuk. Rugi orang itu. Allahumma inna nas'alukal jannata al-firdaus al-a'la. Ya Allah, kami mohon padamu surga firdaus ya Allah. Masukkanlah kami bersama keluarga kami ke surga firdaus-Mu ya Allah. Maka rugi. Telapak kaki kita yang kecil gak bisa nempatin surga yang seluas langit dan bumi. Mikail dari ujung kupingnya sampai pundaknya 70.000 tahun perjalanan. Dari arasy-Nya, dari langit ke-7 sampai ke arasy-Nya Allah masih ada 70.000 cahaya. Betapa Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Saat kita bertakbir Allahu Akbar memulai salat kita, harusnya yang kecil-kecil itu hilangin aja semuanya. Apalagi urusan handphone. Ya, negeri ini kecil, ikhwah. Ya. Kalau kita mengatakan wah penguasanya bla 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 bla, ingat cerita barusan. Allah bilang apa? Fir'aun panik, dikirimkan semua bala tentaranya. Apa yang terjadi lanjutnya? Kata Allah Subhanahu wa taala, Fir'aun katakan, mereka itu kelompok Musa hanya la syirzimatin qalilun. La syirzimatun qalilun. Wa innahum lana laghaizun. Bikin marah aja itu orang. Katanya kelompok kecil, tapi kok yang kecil bisa bikin kamu sebel? Bisa bikin kamu marah-marah, kesel? Mikir dong. Harusnya kalau ente lebih besar, ente bisa hadapin dia. Makanya Allah ingin tampakkan ketika Nabi Musa alaihissalam yang dituduh oleh Fir'aun macam-macam, akhirnya apa? Habis dalam waktu kurang dari 24 jam. Lanjut ayat berikutnya, wa inna la jami'un hadhirun, ayat 56, semuanya tolong waspada. Dia minta tolong diwaspadai kehadiran Musa, kelompok kecil. Mungkin begitu juga Taliban hari ini. Taliban adalah kelompok santri yang hanya beberapa orang bersama Mullah Muhammad Umar atau Mullah Umar dulunya. Tapi ternyata dalam 20 tahun terakhir saat embargo ataupun saat Amerika masuk dengan alasan untuk menangkap Usama bin Laden, apa yang terjadi selama 20 tahun ini? Ternyata
perkembangan Taliban 3/4 kali lebih hebat dari sebelumnya. Makanya hari ini mereka anak-anak yang tadinya masih di TPA, apa yang terjadi hari ini? Mereka sudah memanggul senjata menjadi pengawal-pengawal di belakang sepuh-sepuhnya, senior-seniornya. Begitu juga yang terjadi pada Ismail Haniyah saat perang melawan Israel, perang 6 hari. Buka aja nanti di internet, perang 6 hari. Negara Arab mengatakan, "Hei, kalian ngapain kalian? Arab nggak bisa bantu." Yang ketika itu teknologinya lebih keren, tapi perang melawan Israel 6 hari aja kok kolaps, habis semuanya. Apa yang pertama kali dibangun oleh Syekh Ahmad Yasin? Syekh Ahmad Yasin bikin TPA, bikin rumah Quran. Apa yang terjadi pada rumah Quran itu? Dari situlah nanti muncul Ismail Haniyah, salah satunya, yang hari ini menjadi menteri Menteri luar negeri untuk Hamas. Itu melihat orang lagi bingung mau ngapain, malah dibuat rumah Quran. 20 tahun lalu saat pertama kali Amerika menghabisi Afghanistan, Taliban dalam hal ini, mereka mempersiapkan generasi. Ini bentuk sabarnya mereka. Kita pun hari ini harusnya seperti itu. Lagi tidak ada jihad, belum ada jihad mengangkat senjata, harusnya siapkan generasi. Justru PPKM yang kayak begini lagi siapin generasi. 2 tahun, 3 tahun, jadi anak-anak itu. Kok bisa Ustadz? Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, berapa tahun? Memerintah kurang dari 3 tahun. Apa yang terjadi di zaman itu? Tidak ditemukan ada orang-orang yang berhak mendapatkan zakat lagi dari Baitul Mal. Kurang dari 2 tahun. Abu Bakar As-Siddiq pun sama. Hanya 2 tahun berkuasa, tapi semuanya makmur. Berarti selama PPKM, jika kita serius mendidik anak-anak, ceritakan mereka kisah Quran, betapa berkuasanya Allah, itu kan hebat jadinya. Jangan gara-gara kita sibuk urusan vaksin aja berantem terus. Vaksin. Coba ada magnet, tempelin. Kan nempel bener. Magnet ditempelin di besi aja nempel. Coba tanya besinya, ente disuntik nggak? Kan kita la haula wala quwata illa. Jangan terlalu pusing ngadapin yang gini-gini. Yang mati di tangan Allah. Ikhwatifiddin, kita kasih kisah yang kayak begini. Lihat orang-orang Amerika, Afghanistan itu Inggris hengkang dari Afghanistan. Uni Soviet hengkang dari Afghanistan. Hari ini Amerika angkat kaki dari Afghanistan. Besok 11 September hari terakhir Amerika yang 4.000 kononnya hari ini masih di Kabul itu. Pergi keluar dari Afghanistan. Makanya ceritakan nih, kalau Allah sudah berkuasa, memang gak ada duanya Allah Subhanahu wa taala itu. Fir'aun yang kata Allah, lanjutkan, kata Allah, fa akhrajnahum min jannati wa uyun, ayat 57. Kemudian kami keluarkan Fir'aun dan bala tentaranya dari semua istana-istananya. Lihat hari ini, ketika pemimpin boneka itu harus melarikan diri, ingin ke Tajikistan tidak diterima, ke Pakistan nggak terima, malah ke Uni Emirat. Allah sudah punya cerita, Allah sudah menentukan harinya. Kita akan benar-benar mengingat itu kejadian, kasus yang terjadi pada Taliban. Ketika mereka bisa menguasai Kabul, istana kepresiden, pas di hari kemerdekaan negeri kita, kita akan ingat pada hari ulang tahun Indonesia ke-76 Taliban berkuasa. Kita nggak akan lupa itu. Ikhwatifiddin, ayo Allah minta ceritakan ini, nikmat-nikmat yang Allah telah berikan saat kalian diselamatkan dari Fir'aun. Allah punya cara agar apa? Fa akhrajnahum min jannati wa uyun. Kami keluarkan mereka, mereka meninggalkan istananya, mereka meninggalkan semua kebun-kebunnya. Kemudian wa kunuzin wa maqamin karim. Kata Allah, semua emas, perak, semua simpanan-simpanan Firaun, Allah katakan ditinggalkan oleh Firaun dan tentaranya. Mereka semua ngejar Nabi Musa dan Bani Israel. Tapi yang terjadi adalah umatnya Nabi Musa masih belum percaya sama Tuhannya, masih ragu-ragu sama Allah. Maka kita lanjut ayat berikutnya, kadzalika wa awrasnaha Bani Israil. Demikianlah kami ingin wariskan semua kepada Bani Israel. Tapi apa yang terjadi pada Bani Israel?
Lanjut ayat 61 langsung. Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ketika sudah Fir'aun nyusul, sahabat-sahabatnya Musa mengatakan, Musa, mati kita, mati kita. Kenapa mati? Habis kita bakal dihajar sama Fir'aun. Ini yakinnya hilang. Sabar udah bertahun-tahun, pas lagi kasusnya kayak gini hilang keyakinan mereka. Nggak yakin sama Allah. Makanya dalam surat As-Sajdah, buka surat As-Sajdah halaman terakhir. Lihat ya, ketika dua kelompok, yang satu Bani Israel sudah dikejar, di depannya lautan, di belakangnya ada Fir'aun. Apa kata mereka? Apa kata ashabu Musa, teman-temannya Musa? Kita bakal ketangkep, bos. Masa takut? Yang gitu-gitu. Oke ya, buka halaman terakhir surat As-Sajdah. Allah bercerita tentang Bani Israel, waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ayat 24. Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Apa artinya? Dan di antara Bani Israel kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin, a'immah. Di antara Bani Israel ada yang kami jadikan mereka imam. Wahai para ayah, wahai para ibu, jangan pernah lupa doa yang di Al-Furqan, bapak-bapak dan ibu-ibu sering ulang-ulang. Apa doanya? Wa minhum may yaqulu rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Apa lanjutannya? Waja'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan kami bagi orang yang bertakwa itu imam. Berarti semua kita memohon pada Allah, ya Allah, anak cucuku, anak keturunanku, pasangan-pasanganku, jadikan mereka itu imam, panutan buat orang yang bertakwa. Kita semua punya doanya itu. Apakah kita pingin anak-anak bapak itu jadi panutan teman-temannya dalam hal gamenya? Masa orang bertakwa mainan game terus? FF aja terus. Hah? Kita pengen mereka menjadi imam, menjadi panutan dalam ketakwaan, dalam hal-hal yang baik. Itu doa kita. Allah ingatkan di sini. Dan di antara Bani Israel ada yang kami jadikan a'immah. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Mereka kami berikan hidayah, mereka beri petunjuk, bisa menjadi imam lamma sabaru. Ketika kapan? Ketika mereka sabar. Kemudian Allah lanjutkan, wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan mereka pada ayat-ayat kami mereka yakin. Untuk ayat ini Ibnu Taimiyah membuat catatan, bis sabri wal yaqin tunalul imamatu fid din. Dengan sabar dan yakin, kepemimpinan dalam agama akan Anda raih. Sabar sudah sejak zaman kapan? Zaman penjajahan kita sabar. Tapi yakinnya suka hilang. Ini bisa enggak ya? Bisa enggak ya? Waduh, kayaknya enggak bisa. Ini masalah kita ini. Musibah kita hari ini, yakinnya hilang. Persis kayak umat Nabi Musa barusan. Inna lamudrakun. Musa, pasti kita ketangkep sama Fir'aun. Masa hilang yakinnya? Yakin enggak? Yakin enggak jadi penguasa kita? Yakin? Gimana mau yakin kita? Enggak ada yang disiapin jadi penguasa. Anak-anaknya disiapin jadi apa? Jago dia main game sama makan kerupuk. Anak-anak ini disiapin begitu. Coba dari sekarang anak-anak disiapin jadi orang-orang yang mengerti Quran, belajar tentang tata negara. Kan hebat dia nanti. 2 tahun aja. 2 tahun Abu Bakar berkuasa, jadi itu negeri. 2 tahun Umar bin Abdul Aziz berkuasa, hebat itu negerinya. Bukan cuman kota Madinah, dunia dikuasai. Harusnya 2 tahun mampu insya Allah. Kok bisa Ustaz? Mus'ab bin Umair, duta pertama dalam Islam, mantan anak orang kaya, diutus ke kota Yathrib, Madinah. 2 tahun telepon Nabi, ya Rasulullah, kota Yathrib, Madinah steril. Nabi hijrah 2 tahun doang, ngapain? Ngajarin Quran.
Buka lagi sejarah. Mus'ab bin Umair usia 40 tahun, wafat beliau di perang Uhud, syahid. 2 tahun ngajarin Quran, selesai urusan. 2 tahun anak-anak pandemi ini belajar Quran, mantap dia. Ini 2 tahun, enggak tahu dia. Ustadznya ngajar, dia entah apa ngapain. Videonya enggak nyala. Ditanya, kok enggak ada? Lagi ngecas Ustadz. Ngecas katanya. Adabnya mana? Ini nih. Mus'ab bin Umair 2 tahun ngajarin Quran, kota Yathrib, Madinah, Aus Khazraj, semua, Qainuqa, Quraidah, Bani Nadir. Mati kutu semuanya. Cuman 2 tahun doang. Harusnya kalau pandemi 2 tahun corona jadi semuanya. Insya Allah. Tapi apa? Ini pendidikannya ini. Apa? Sabar, yakin. 2 aja. Dengan sabar dan yakin Anda akan jadi penguasa. Makanya kalau kita mau beli produk, biasanya lihat reviewnya dulu kan, berapa bintangnya kan? Ya, benar nggak? Mau beli barang, lihat dulu kan reviewnya berapa bintangnya. Kalau 5, lihat komentarnya banyak, coba baca Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang orang-orang yang telah diberi nikmat yang kau berikan pada mereka. Lihat, jalan orang-orang yang engkau telah beri nikmat atas mereka. Jadi Allah bilang ada jalan yang orang-orang diberi nikmat itu melewati jalan itu. Siapakah yang diberi nikmat? Para anbiya, para syuhada, siddiqin, sholihin. Jadi kalau Al-Fatihah itu reviewnya tentang siapakah orang yang di jalan lurus, maka yang di atas jalan lurus itu siapa? Nabiyyin, siddiqin, syuhada, sholihin. Allah bilang apa? Sederhana bahasanya. Alladzina an'amta alaihim. Orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Siapa yang telah beri nikmat sama Allah? Siapa yang orang telah Allah beri nikmat? Surat apa barusan? Hasuna ulaika rafiqa. Lihat ya, yang ingin review awal sebelum ngapa-ngapain, Al-Fatihah memberikan review terbaik tentang orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita buka surat An-Nisa ayat 69. Ya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Lihat, sirat alladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Jadi bukan nggak ada contoh, ada siapa yang sudah menggunakan jalan itu. Siapa orang-orang yang telah Allah beri nikmat untuk melewati jalan itu. Maka An-Nisa, wa may yuti'illaha war rasul faula wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jika an'amta, maka mereka lah orang-orang yang telah Allah beri nikmat. Nabi, siddiqin, jujur mereka, salihin, syuhada, orang-orang yang mati syahid, salihin. Jadi kalau mau lihat produk, ya, kalau tadi siapakah yang menggunakan produk ini dalam reviewnya? Oh, nomor 1 Nabi. Nomor 2 siapa? Orang-orang jujur. Nomor 3 siapa? Orang-orang syahid, mati syahid. Yang keempat orang soleh. Nggak mau kita ikut itu. Subhanallah, keren Quran itu. Lanjut nggak kita? Mau lewatin nggak jalan yang itu yang tadi kita minta tadi? Maulah Ustadz, kenapa? Karena an'amtanya ini mereka orang-orangnya. Kita ini cuma ngikutin doang. Gimana Pak? Mau ngikutin produk ini? Kalau ini produk kan kita mau. An'amtanya barusan an'am Allah. Oke, balik ke surat Asy-Syu'ara dan waktunya sudah habis. Maaf ya, kita jalan kemana-mana. Berarti jika tadi as-sajdah, apa tadi? Orang yang sabar, kemudian orang yang yakin. Sabar sudah kita lewati, tapi mungkin kita masih krisis ya, yakin. Harus yakin kita. Sebagaimana, lanjut surat Asy-Syu'ara-nya tadi. Dalam Asy-Syu'ara itu oleh Allah ceritakan tentang apa? Nabi Musa alaihissalam
dikejar oleh Fir'aun, kemudian Allah katakan kami keluarkan Fir'aun, kemudian dia meninggalkan istananya, kebun-kebunnya dan seterusnya. Kemudian ayat 61-nya ketika sudah berhadapan, bukan berhadapan, di depannya ada lautan, di belakangnya ada tentara Fir'aun. Berkatalah teman-temannya Nabi Musa, Bani Israel, inna lamudrakun, sungguh kita pasti ditangkap, pasti disusul, pasti ketangkep. Lihat jawaban Nabi Musa alaihissalam ayat 62. Apa? Qala kalla. Gak mungkin bos, gak mungkin, gak bakalan ketangkap. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Inilah keyakinan itu. Yakin kalau Allah itu hebat, yakin kalau Allah itu berkuasa, yakin kalau Allah itulah yang mengatur segalanya, yakin kalau Allah itulah yang yang ketika mengatakan kun fayakun. Yakin. Wahai yang baca Yasin, mana kun fayakunnya? Yakin sama Allah. Kalau hilang yakinnya itu, maka hari ini kita harus lebih-lebih banyak lagi baca Quran, biar kita mantap hatinya. Ya, ketika mereka sahabat Musa, Bani Israel mengatakan, enggak Pak. Justru Musa katakan, kalla, enggak bakalan. Sesungguhnya bersamaku ada Tuhanku. Inilah yang oleh para ulama mengatakan, kenapa di dalam surat Asy-Syu'ara, kenapa Nabi Musa mengatakan sesungguhnya bersamaku ada Tuhanku, ma'iya rabbi? Karena umatnya belum mantap keyakinannya, masih ragu-ragu dia. Berbeda dengan Nabi Muhammad SAW, waktu beliau di gua, apa kata Nabi? La tahzan innallaha ma'ana, bersama kami, bersama kita. Padahal Nabi bersama Abu Bakar doang. Tapi Nabi membahasakan kita, berarti umatnya juga. Karena umatnya percaya sama Nabi Muhammad. Kita kan percaya semua sama Nabi Muhammad. Tapi beda sama umat Musa. Oke, khotifiddin, ayo ingatkan setiap Muharram, ingatkan hari-harinya Allah ini. Di antaranya adalah apa? Mantapkan keyakinan kita. Kalau kita sudah bersama dengan Allah, bismillah. Ya, jangan pernah lagi ragu-ragu, jangan mengulang kesalahan kaumnya Nabi Musa. Inna ma'iya rabbi sayahdin fa auhayna ila Musa an idrib bi'asakal bahr. Kemudian Allah perintahkan, beri wahyu pada Musa agar pukullah tongkatmu di lautan itu. Maka di ayat yang tadi pertama, ayat 52, lihat ayat 52-nya, kami wahyukan pada Musa agar bawa hamba-hambaku keluar malam ini, dengan ayat barusan, dan kami beri wahyu pada Musa untuk memukulkan tongkatmu di lautan itu. Dari kedua-duanya Nabi Musa tidak bertindak sendirian, melainkan menunggu wahyu dari Tuhannya. Dua-duanya Allah gunakan kata auhayna. Makanya bertindaklah kita sesuai wahyu. Bagaimana caranya? Kan kita bukan nabi. Iya, bukankah para ulama itu adalah para pewaris nabi? Mereka benar, mereka bukan para nabi yang mendapat wahyu, tapi mereka mewarisi para anbiya. Maka ikhwati fiddin, yuklah kita tunggu para ulama, dukung para ulama, jagain para ulama, ya. Dan ulama-ulama yang ada di negeri kita oleh Allah sudah diambil nyawa mereka, kurang lebih hampir 1000 orang selama pandemi ini. Maka kalau begitu para ayah, siapkanlah generasi-generasi yang akan menjadi para ulama di kemudian hari nanti, supaya mereka bisa mengikuti wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan masih panjang tentu ceritanya Nabi Musa alaihissalam, kita ambil sedikit. Tadi berawal dari wadzakirhum bi ayyamillah, ingatkanlah mereka tentang ayyamillah, hari-harinya Allah. Dan kemudian juga Allah Subhanahu wa taala ingatkan agar Nabi Musa mengingatkan kaumnya tentang nikmat Allah menyelamatkan kalian dari Firaun. Apa yang terjadi? Qaddarallah, ketika Bani Israel diselamatkan oleh Allah, istana Fir'aun akhirnya terbengkalai. Kenapa? Mereka udah lolos ke sana, lolos ke seberang. Siapa yang pakai istananya Fir'aun? Sekiranya kita mau belajar dari kasus itu, makanya apa yang sebenarnya Allah sudah siapkan, tempati itu. Mungkin dipelajari oleh tentara Taliban. Istana presiden yang sebelumnya diduduki oleh mereka. Jangan kita bikin istana baru lagi. Ngapain? Nggak usah juga dirusak juga. Nanti apa yang terjadi? Ternyata Bani Israel sesudah lolos dari kejaran Fir'aun, mereka malah bikin patung anak sapi dari perhiasan mereka.
Apa yang terjadi? Kalau mereka mau sebenarnya ambil aja di gudang Firaun, banyak emasnya. Tapi kan mereka harus balik lagi. Kalau mau sih sebenarnya mereka bisa kuasai itu. Tapi subhanallah, ambillah pelajaran, ya. Wallahu a'lam bishawab. Alafu minkum, hari ini hari malam Jumat, berbanyak salawat. Ingat tadabbur kita, tadabbur awam karena cintanya kita pada Allah. Jangan kita biarkan Quran ini udah diam-diam aja Qurannya, jangan, ya. Tapi Quran kita mulailah kita tadabburi, hayati, ambil pelajaran, ibrah dan seterusnya. PR-nya tadi mukjizat Nabi Musa, PR sebelumnya tentang korelasi cerita Nabi Musa dan Ashabul Kahfi. Silahkan bisa disiapkan, yang sudah menemukan bisa taruh di grup kajian malam Jumat ataupun bisa kirim ke Israfil. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Al-'afwu minkum. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.